Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita rehat sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Aktivitas perkuliahan, sekolah kami, bahkan pekerjaan kami dapat kami selesaikan hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau rehat, kami mengistirahatkan kepenatan kami ya Tuhan. Dan isilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan meneguhkan dan menguatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyambut berkat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita renungkan pada siang hari ini akan saya ambil, saya bacakan untuk saudara semuanya. Dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar. Dari merpati kita belajar untuk mengampuni. Amin. Saudara setuju dengan saya? Saudara, empedu kita semua memilikinya. Saya punya, saudara punya, kecuali yang sudah dioperasi. Kantung empedu itu berfungsi untuk membantu menghilangkan racun dari hati. Empedu mengandung, saya baca ya, antioksidan yang dapat menghilangkan racun. Komponen seperti obat-obatan, bakteri atau virus yang tidak dapat diterima oleh tubuh itu akan disaring oleh hati, dan setelah itu hati akan mengirimnya keluar melalui cairan empedu. Kantung ini terlindung, tidak boleh pecah. Saudara yang pernah melihat atau mungkin melakukan pemotongan ayam, memisahkan kemudian hati, usus, ampelannya, dan itu ada empedu di situ. Saudara akan berhati-hati untuk menariknya dan memisahkan dari organ yang lain, karena jika pecah itu akan menimbulkan racun. Bahkan seluruh isi daripada ayam yang dipotong itu tidak akan ada rasanya, akan pahit dan akan meracuni seluruh tubuh. Demikian juga dengan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, saudara, berbeda pada burung merpati. Mengapa kita belajar dari merpati? Kita belajar mengampuni. Burung merpati ini unggas yang sangat berbeda sekali. Dia bisa makan makanan yang keras dan langsung dicerna. Dia burung yang setia dan burung yang pada masa perjanjian lama, tekukur disebutnya, bahkan Maria dan Yusuf itu membawanya untuk dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan ketika mereka berkunjung atau ketika mereka datang ke bait Allah. Nah saudara, segala racun yang diterima dan dihasilkan oleh hati itu tidak disimpan di kantung empedu, karena burung merpati nggak punya kantung empedu. Lalu kemana? Dan semua yang berbau, yang racun, yang meracuni itu akan langsung dicerna, disalurkan kepada usus 12 jari daripada merpati dan langsung ke pembuangan. Burung merpati tidak menyimpan empedu atau racun selama hidupnya. Saudara, siapa yang bisa menahan orang untuk tidak berlaku jahat pada kita, untuk tidak merugikan kita, untuk tidak memandang kita remeh, untuk tidak menzolimi kita, body shaming, bullying, mengkhianati kita, memperlakukan yang buruk kepada kita? Siapa yang bisa menahannya, saudara? Tetapi kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk satu, melakukan hal yang sama dengan orang itu lakukan buat hidup kita. Yang kedua, pilihan kita menunggu saatnya untuk membalas. Kita menyimpannya dan menjadi sebuah dendam. Ataukah yang ketiga, kita membuangnya dan menganggap itu semua adalah sampah. Sampah itu tidak pantas untuk disimpan.
segala yang berbau busuk, segala yang buruk yang masuk dalam kehidupan kita, yuk anggap saja itu sampah, buanglah langsung. Kemana kau buang, saudara? Kita punya Tuhan. Buang, gak perlu disimpan, saudara. Kalau di rumah saudara punya kumpulan sampah yang ada di dapur ataupun di halaman rumah saudara, saya percaya saudara gak akan menunggu waktu lama. Saudara akan segera mengeluarkannya dari dalam rumah. Karena kalau tidak segera dikeluarkan, akan meracuni seluruh isi rumah dan membuat rumah saudara gak lagi bersih wangi, tetapi ada aroma yang kurang sedap. Yusuf memiliki filosofi yang dalam hidupnya atas perlakuan saudara-saudaranya kepadanya. Dia mengatakan, engkau mereka-rekakan yang jahat untukku, tapi Tuhan merekakannya untuk kebaikan. Luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin hal yang jahat yang dilakukan orang bisa menjadi sebuah kebaikan, saudara? Tetapi kita mendapat contohnya dari Yusuf. Ketika saudaranya memperlakukan yang buruk kepada dia, dia sepertinya adalah manusia yang tidak punya kantung empedu, yang langsung dibuang itu racun-racun itu, karena itu akan meracuni tubuhnya. Maka Yusuf tidak memiliki racun, gak ada dendam di dalam tubuhnya. Dan pada harinya kita melihat bagaimana Yusuf justru kehidupannya menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka saudara, hari ini izinkan dia memenuhi. Karena jika memenuhi, Roh Kudus itu ada memenuhi kita, dia akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang penuh kasih, murah hati, dan mau mengampuni. Sama seperti Bapa di surga, Ia Maha Pengampun. Ia sudah mengampuni saya dan saudara bahkan ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saudara, dari merpati kita belajar untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni? Mari izinkan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita untuk memenuhi kita dan mengubahkan kehidupan kita. Seperti Bapa Maha Pengampun, maka kita anak-anaknya, mari kita belajar untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat melanjutkan aktivitas dengan penyertaan Tuhan. Shalom.